Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, Pokjar Patrol. Nomor induk mahasiswa 857479378. Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan dari percobaan kali ini dapat menghitung besarnya periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Pada percobaan getaran beban pada ayunan, alat dan bahan yang saya gunakan stopwatch, lilin, paku, pulpen, tip X, penghapus, stabilo, kunci, per, gunting kuku. Untuk panjang tali yaitu 100 cm. Pada percobaan 1, dengan panjang tali 100 cm dan beban benda lilin seberat 20 gram, lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Dalam waktu 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan kedua, dengan panjang tali 100 cm dan beban benda yaitu paku seberat 30 gram, lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Dalam 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan ketiga dengan panjang tali 100 cm dan beban benda yaitu pulpen seberat 40 gram, lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Dalam 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan keempat, dengan panjang tali 100 cm dan untuk beban yaitu tip X seberat 50 gram, kemudian lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Dalam waktu 10 detik, menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan kelima, dengan panjang tali 100 cm dan beban benda yaitu penghapus seberat 60 gram, kemudian lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul dan dalam waktu 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan keenam dengan panjang tali 100 cm dan beban benda yaitu stabilo seberat 70 gram, kita lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju pada bandul. Dalam waktu 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan ketujuh, dengan panjang tali masih sama yaitu 100 cm dan beban benda yaitu kunci seberat 80 gram, lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul.
dalam waktu 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan ke-9, dengan panjang tali tetap sama yaitu 100 cm dan beban benda yaitu per seberat 90 gram, kemudian lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Dalam waktu 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan ke-9, dengan panjang tali yaitu 100 cm dan beban benda yaitu gunting kuku seberat 100 gram, kemudian lepaskan beban dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah waktu kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Dalam waktu 10 detik, menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan ayunan sederhana dengan beban yang sama, yaitu penghapus seberat 60 gram untuk panjang tali yang pertama, yaitu 100 cm. Kemudian lepaskan beban bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul untuk panjang tali 100 cm dengan waktu 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan kedua, dengan beban yang sama, yaitu penghapus seberat 60 gram untuk panjang tali, yaitu 90 cm. Kemudian lepaskan beban bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul untuk panjang tali 90 cm dan waktu kurang lebih 10 detik menghasilkan 5 kali ayunan. Pada percobaan ketiga, dengan beban seberat 60 gram untuk panjang tali yaitu 80 cm, kemudian kita lepaskan bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul untuk panjang tali 80 cm dan waktu kurang lebih 10 detik akan menghasilkan 6 kali ayunan. Pada percobaan keempat, dengan beban yang sama yaitu penghapus seberat 60 gram untuk panjang tali yaitu 70 cm, kemudian kita lepaskan beban bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul untuk panjang tali 70 cm dan waktu kurang lebih 10 detik akan menghasilkan 6 kali ayunan. Pada percobaan kelima, dengan beban yang sama yaitu penghapus seberat 60 gram untuk panjang tali yaitu 60 cm, kemudian kita lepaskan beban bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul untuk panjang tali 60 cm dan waktu kurang lebih 10 detik akan menghasilkan 6 kali ayunan. Pada percobaan ke-6, dengan beban yang sama yaitu penghapus seberat 60 gram
Untuk panjang tali yaitu 50 cm, kemudian kita lepaskan beban bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Untuk panjang tali 50 cm dan waktu kurang lebih 10 detik akan menghasilkan 7 kali ayunan. Pada percobaan ketujuh, dengan beban yang sama yaitu penghapus seberat 60 gram, untuk panjang tali yaitu 40 cm, kemudian kita lepaskan beban bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul untuk tali yang panjangnya 20 cm dan waktu 10 detik akan menghasilkan 8 kali ayunan. Pada percobaan ke-8, dengan beban yang sama yaitu penghapus seberat 60 gram, untuk panjang tali yaitu 30 cm, kemudian kita lepaskan beban bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Untuk panjang tali 30 cm dan waktu kurang lebih 10 detik, 9 kali ayunan. Pada percobaan ke-9 dengan beban yang sama yaitu penghapus seberat 60 gram, untuk panjang tali yaitu 20 cm, kemudian lepaskan beban bandul dari kedudukan seimbang dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Setelah kurang lebih 10 detik, kita hentikan laju daripada bandul. Untuk panjang tali yaitu 20 cm dan waktu kurang lebih 10 detik akan menghasilkan 11 kali ayunan. Pembahasan mengenai getaran. Pada getaran bandul, tidak ada pengaruh langsung massa terhadap frekuensi getaran suatu bandul. Kesimpulan dari percobaan kali ini bahwa periode ayunan bandul, waktu yang dibutuhkan untuk satu ayunan penuh bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi. Semakin panjang tali, semakin besar periode ayunan, sedangkan percepatan gravitasi berpengaruh berbanding terbalik, artinya semakin besar percepatan gravitasi, semakin kecil periode ayunan. Untuk percobaan yang kedua, yaitu benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuannya, 1. Dapat menjelaskan penyebab timbulnya bunyi. 2. Dapat menjelaskan cara perambatan bunyi. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan kali ini: 1. Meja. 2. Penggaris plastik. 3. Stopwatch. 4. Tabel pengamatan. 5. Alat tulis. Pada percobaan ke-1, panjang penggaris 5 cm. Dengan meletakkan ujung dari penggaris ke bibir meja, lepaskan penggaris dan jalankan stopwatch secara bersamaan. Di sini, penggaris bergetar dan menghasilkan bunyi. Waktu penggaris bergetar sampai terhenti yaitu 66 detik.
Pada percobaan kedua, panjang penggaris 10 cm dengan meletakkan ujung dari penggaris ke bibir meja, lepaskan penggaris dan jalankan stopwatch secara bersamaan. Di sini penggaris bergetar dan menghasilkan bunyi. Waktu penggaris bergetar sampai terhenti yaitu 1 menit 58 detik. Pada percobaan ketiga, panjang penggaris 15 cm dengan meletakkan ujung dari penggaris ke bibir meja, kemudian lepaskan penggaris dan jalankan stopwatch secara bersamaan. Di sini penggaris bergetar dan menghasilkan bunyi. Untuk waktu penggaris bergetar sampai terhenti yaitu 1 menit 42 detik. Pada percobaan keempat, panjang penggaris 20 cm dengan meletakkan ujung dari penggaris ke bibir meja, kemudian lepaskan penggaris dan jalankan stopwatch secara bersamaan. Di sini penggaris bergetar dan menghasilkan bunyi. Untuk waktu penggaris bergetar sampai terhenti yaitu 2 menit 17 detik. Pada percobaan kelima, dengan panjang penggaris 25 cm, letakkan ujung dari penggaris ke bibir meja, kemudian lepaskan penggaris dan jalankan stopwatch secara bersamaan. Di sini penggaris bergetar dan menghasilkan bunyi. Untuk waktu yang diperlukan dari penggaris bergetar sampai terhenti yaitu 3 menit 94 detik. Kesimpulan dari percobaan kali ini bahwa bunyi terjadi karena getaran dari penggaris yang saling bergesekan dengan meja. Tinggi atau rendah atau kuat dan lemahnya bunyi dipengaruhi oleh 1. Panjang penggaris. Di sini semakin pendek bagian penggaris yang bergetar, semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. 2. Kekuatan getaran. Semakin kuat getaran, semakin keras pula bunyi yang dihasilkan. 3. Materi penggaris dan meja. Bahan dengan berbeda akan menghasilkan kualitas bunyi yang berbeda pula. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.